Oke teman-teman, balik lagi sama gue Ceker Motovlog. Sorry banget teman-teman, gue nyari seminggu ya nggak update video, nggak upload video. Baru kali ini gue update lagi karena gue sedang sakit kemarin dan sakit lumayan serius. Jadi benar-benar memaksa gue untuk bed rest. Sebenarnya gue udah menyiapkan beberapa video cadangan untuk diupload, tetapi menurut gue kalau misalnya gue upload video cadangan itu yang tidak sesuai dengan bukan timeline sih, tapi lebih ke nggak sesuai dengan bridging gitu ya. Video This Bike yang episode lalu, episode paling terakhir sebelum ini, gua rasa kurang afdol, kurang serak aja gitu. Jadi gua akhirnya memutuskan untuk tunda dulu dan lebih baik telat ketimbang harus nanti bridgingnya jadi lompat-lompatan gitu ya. Nah, sesuai dengan apa yang gue bilang, bridging yang tidak lompat-lompatan gitu ya. Jadi kan terakhir di segmen This Bike kita membahas mengenai Vespa GTS ya kan. Nah, bagi yang belum nonton silakan nonton video itu terlebih dahulu gitu ya. Vespa GTS jenis apa, cc berapa, nah itu ntar dijawab di situ. Bagaimana impresinya ntar gue juga apa namanya? Gue sudah menerangkan di situ. Sekarang gue pengen membahas Vespa KW-nya gitu ya. KW-annya dari Vespa. Kan GTS itu Vespa ya, Piaggio. Ini KW-annya dari Vespa yaitu adalah Honda Stylo 160 2024. Ya, jadi gue eh, beli Honda Stylo ini dengan kondisi bekas. Jadi gue kalau boleh jujur, Stylo itu emang overpriced. Untuk yang CBS 28 something, 28 komaan. Yang ABS 31 ya, 30 31 gitu. Ya intinya menurut gua enggak, gua sih kalau gue pribadi ya, mungkin karena gua ini kan kaum-kaum UMR ya. Menurut gua ada banyak kebutuhan lain yang lebih penting dibanding harus all in ke stylo baru gitu ya. Apalagi kalau mesti kredit gitu ya. Kalau harus sampai mesti kredit tuh menurut gua kurang wise aja. Jadi ya udah gue beli second di tahun 2024 ya tahunnya. Lalu gue beli dengan keadaan yang ya motor belum setahun ya lu tahu sendiri gitu kan keadaannya seperti apa. Pasti ketebak lah ya kan. Gak mungkin kecuali penggunanya bener-bener yang kayak apa ya, gak jelas gitu gunain motornya gitu kan. Jarang lah, jarang ditemuin. Bahkan di kota Jakarta, percaya sama gue, kalau motor belum berumur setahun, itu gak mungkin kenapa-napa motornya teman-teman ya. Apalagi di sektor mesin maupun transmisi. Nah, jadi alhamdulillah sih masih gres ya, tetapi ya memang motor itu ya dipakai, jadi ya ada beberapa minus yang mungkin sampai saat ini pun gue belum atasi gitu ya. Seperti contoh baret di bodi kanan dan kiri itu sebenarnya dan itu diakui oleh pemilik sebelumnya juga itu karena parkiran di Jakarta dan gue menyetujui itu banget karena kayak eh, beberapa motor gue yang lain yang memang gue pakai daily itu memang ya begitu keadaannya gitu. Parkir di Jakarta ini tidak ramah gitu ya. Jadi ya mau nggak mau deh gitu. Dan katanya yang bersangkutan sebelumnya adalah pekerja di Mall Pondok Indah gitu ya. Dan gue tahu lah gitu ya kan parkiran Pondok Indah, Mall Pondok Indah. Kalau nggak parkir di parkiran yang liarnya, yang di luar itu, ya mau nggak mau dia harus parkir di seberangnya ya, kalau nggak salah ya, itu kan. Itu ya tahu sendiri teman-teman, mungkin teman-teman yang bekerja di situ pasti udah langsung paham maksud gua. Jadi ya itulah minus-minusnya paling segitu doang, ban masih tebel, velg masih bagus, gak ada yang gimana-gimana, cuman ya paling minusnya seperti itu. Nah, jadi intinya, kenapa gue harus ngomong seperti ini? Ya, biar kalian itu mengetahui gue mendapatkannya ini kondisi seperti apa. Jadi bisa kalian komentar nantinya gitu ya. Jika tidak jika kalian merasa tidak sinkron dengan apa yang kalian temuin. Misalnya kalian punya motor yang serupa juga. Terlebih kan jika kalian
memiliki Honda Stylo dari baru nih ya kan. Ya, jadi ada comparison lah, ada apa namanya? Ada komparasi gitu ya, perbandingan gitu. Jadi gua harus jelasin dulu bagaimana first date gua bersama, kita sebut aja first date ya, Honda Stylo ini gitu ya, yang gua beli memang dari bekas. Nah, oke, langsung aja ke first impression-nya. Tadi udah ngomongin first date, sekarang first impression. Kan setiap abis first date, pasti ada yang namanya first impression yang biasa diceritain ke bestie-bestie. Oke, nah untuk first impression dari Honda Stylo ini merupakan motor yang luar biasa baik secara build dan kualitas. Mungkin ketika gue ngomong gini, pasti banyak yang nggak setuju gitu ya. Tetapi percayalah teman-teman, seperti di video-video sebelumnya, yang gue udah buat, yang gue upload, kalian bisa menilai seberapa cintanya gue sama AHM gitu ya. Gua itu sepanjang hidup gua itu sangat didominasi di garasi gua ya, sangat didominasi oleh produk-produk dari AHM. Sehingga gua merasa fair kalau gua itu menyatakan diri gue itu paham mengenai kualitas-kualitas dari produk AHM, dan gua rasa fair juga kalau misalnya gua itu bisa memilih gitu ya, mana produk yang menurut gua itu memang ya bagus gitu. Ya kayak contoh misalnya nih, kalian itu adalah pengguna iPhone gitu kan. Kalian udah setia banget nih sama produk iPhone, sama produk Apple. Kalian udah beli iPhone seri ini, seri itu, seri yang baru. Kalian bisa menilai mana sih iPhone yang paling berkesan, yang paling bagus menurut kalian, dan bisa dikatakan bukan bagus menurut kalian doang ya, tapi kalian tuh bisa merekomendasikan ke orang lain gitu kan. Itu pasti ada lah, dan pasti itu fair lah untuk seorang user dari sebuah produk yang memang setia gitu. Jadi ya gua bisa katakan Honda Stylo ini adalah salah satu produk dari AHM yang sangat gua rekomendasikan dengan percaya diri gitu. Jadi first impression gue bagus, enak, aman. Memang belum nyaman tapi aman. Dan nih gua gini loh. Banyak kan orang tuh komplain ya. Ini shocknya begini, ini joknya begini, ini apa namanya, settingan suspensinya memang begini, dan itu nggak enak gitu ya. Well, teman-teman, tidak ada. Gue belum, seenggaknya gini, gue belum pernah menemukan ya motor yang pernah gue beli itu settingan suspensinya, konfigurasi suspensinya itu seperti apa yang gue mau, sampai gue bisa bilang motor itu enak. Belum pernah gue dapetin. Yang pernah gue dapetin adalah jelek, nggak enak. Ini levelannya lo harus paham ya. Jelek itu artinya nggak bisa dipakai banget gitu loh. Gue ogah lah, itu nggak mungkin nih masuk ke garasi gue gitu. Jelek, nggak enak. Terus lumayan. Dan yang paling terakhir top tiernya itu adalah biasa. Lumayan jadi tuh mendekati biasa ya. Jadi lu ngerti ya maksud gue ya. Jadi kalau biasa tuh antara lumayan sama enak, tapi di tengah-tengahnya gitu loh. Itu biasa. Ya lumayan yang lebih positif lagi lah gitu. Nah, atau medium lah kita sebut ya. Nah, itu yang gue dapetin. Dan stylo ini berada di lumayan gitu. Percaya sama gue, itu lumayan. Memang akhirnya gue harus modifikasi gitu ya. Tetapi gue nggak nyampe ganti shock kok teman-teman. Nah ini yang teman-teman mungkin bingung nih. Lu nggak sampai ganti shock bang, gini. Dengan bobot gue segini, ya bobot gue 130 kilo something. Itu gue nggak ganti shock. Gue cuman ganti apa? Kalian bisa tebak? Jok. Jadi teman-teman, ini penting banget ya. Ini penting banget. Shock itu seakan-akan kaki kita gitu ya, di tubuh manusia. Shock motor itu adalah kaki itu fungsinya apa sih? Penyangga, ya kan? Kaki itu fungsinya adalah eh, penentu nih, enak apa enggaknya suatu
apa namanya, stabil apa enggaknya, sorry, bukan enak apa enggaknya, stabil apa enggaknya suatu manuver yang bisa dihasilkan atau bisa dibuat oleh motor itu gitu ya. Jadi gini loh, lu beli stylo gitu ya, lu beli stylo, skutik retro, KWN Vespa, lu berharap bisa cornering gitu, cornering kayak lu naik motor sport gitu. Lu yang salah dong gitu, kecuali memang untuk balap ya itu kan akan beda lagi. Kalau untuk balap kan semuanya akan berubah. Ini kita ngomong soal kalau misalnya lu pakai untuk hari-hari ya, daily gitu ya. Ya lagian cornering itu bukan di tempatnya juga itu udah salah gitu loh. Jadi cornering yang gue bahas tentunya nih lu harus jadi jangan sampai salah kaprah ya. Ini gue harus ini ya. Ini jangan sampai salah kaprah. Cornering yang gue maksud tuh bener-bener cornering kayak motorsport yang di Mandalika gitu, di sirkuit Sentul apa gimana, yang bener-bener cornering teman-teman ya, bukan yang cornering hari-hari kita manuver cornering begini, enggak. Ini cornering yang bener-bener cornering gitu ya. Jadi jangan salah kaprah gitu ya. Itu ya lu salah pilih motor gitu ya. Kalau perlu mau bandel, lu mau begitu ya jangan beli stylo gitu. Lu bisa beli Vario, lu bisa beli motor-motor AHM yang lain atau beli Yamaha yang memang gue tahu ada beberapa produknya seperti Aerox gitu yang jauh lebih enak untuk cornering. Jadi kalau misalnya lu beli stylo, terus lu berharap bisa cornering seperti itu, ya mohon maaf gitu. Lu harus tahu yang namanya segmentasi produk dong gitu. Ya, jadi kan banyak yang bilang soalnya kalau stylo itu buat cornering nggak enak, apalagi udah komplainannya tuh kalau cornering suka gasruk ya gimana gitu ya, gimana ya, gue bingung juga tuh sama orang begitu tuh. Jadi kalau misalnya kalau gue pribadi buat hari-hari yang normal-normal aja, yang legal-legal aja, yang baik-baik aja, itu nggak perlu ganti suspensi. Tapi yang gue ganti adalah jok, ya. Jok teman-teman, lagian kalau bicarain kestabilan enggak semuanya lu bebanin ke suspensi, ganti tuban ya kan, ganti profil bannya, ganti jenis bannya, sesuaikan dengan kebutuhan. Suspensi itu kan balik lagi kaki, ban itu sepatu, selesai, logika aja bos. Jadi menurut gua komplainan-komplainan orang-orang yang yahut banget di dunia maya gitu mengenai suspensi daripada si stylo itu sih menurut gua bisa didebatkan, tetapi kalau komplainan orang-orang mengenai jok motor stylo memang nggak bisa didebatkan. Emang itu bata teman-teman, wah keras banget. Itu sih sedep banget teman-teman itu. Gila, gue ngerasa gue nggak akan mau balik lagi ke jok standar ya dengan tampilan yang keren, tetapi maaf ya kayak wah mendingan duduk di bangku warteg teman-teman. Iya kan, sambil angkat kaki tuh di warteg tuh ya kan, enak gitu. Kalau duduk situ udah mah keras, kita hari-hari lewat TB Simatupang, aduh, ujian kita udah paling berat rasanya itu ya kan. Jadi teman-teman, kalau gue pribadi itu memang lebih ganti jok gitu, dan emang itu adalah hal yang paling normal dilakukan oleh pengguna stylo atau pemilik stylo gitu. Dan lu modif joknya juga jangan asal gitu ya. Lu harus tahu porsi badan lu seberapa, lebar bagian bawah badan lu seberapa. Itu harus tahu. Jangan sampai nggak nopang. Karena ini ya. Ini gue harus bilangin ke kalian. Ada kejadian gitu. Di grup Facebook atau mana gitu, gue lupa. Kayaknya di forum-forum gitulah. Ada yang cerita. Sebulan pakai stylo, rasanya bahu kayak mau copot, gini-gini, bla 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 segala macem. Ternyata dia punya tinggi badan 180 dengan konfigurasi jok yang udah di custom itu dia bener pakai latex, pakai apa. Cuman dia tuh pengen kelihatan kayak Vespa gitu ya. Jadi dia buat itu joknya itu tuh belendung teman-teman. Ya, posisinya jadi antara duduknya dia
posisi duduknya dia sama posisi stangnya tuh jadi ke bawah banget gitu. Karena saking tingginya joknya tuh. Nah itu juga aneh, lu ngapain bikin begitu? Estetik sih estetik, pas lu begini kan gak enak ya bos. Kayak beban banget tuh depannya begini gitu kan. Jadi ya sadar diri teman-teman, kalau lu mau enak, tinggalkan estetiknya. Kalau lu mau estetik, tinggalkan enaknya. Lu gak boleh mau borong semua gitu loh. Ya sekali lagi ya orang Indonesia ya. Lupa gue sih. Gitu teman-teman ya. Ntar gue kasih preview deh jok motor gue tuh seperti apa gitu ya. Nggak terlalu tebel tapi masih enak teman-teman. Latex PM Auto gitu ya. Jadi by PM Auto. Si Stylo ini selain joknya yang keras, menurut gue minusnya sih ada lagi nih satu lagi teman-teman. Yaitu adalah bagasi. Bagasinya wadidaw teman-teman ya. Bagasinya itu wah kacau sih. Lu naro apa? Lu naro naro apa di situ ya? Naro ah masalahnya helm Honda, tahu kan helm Honda kan? Itu nggak bisa. Kalau helm bawaan Stylo kayaknya bisa deh. Kalau helm Honda yang biasa itu nggak bisa. Apalagi muluk-muluk mau NHK mau apa yang helm-helm half face yang apa namanya full size gitu, itu pasti nggak bisa, ya kan? Ya, jadi gue akhirnya apa? Gue cuman kasih spare, kasih masuk situ satu helm catok. Dan kalau misalnya gue ke mall kemana yang perlu ninggalin helm karena gue orangnya nggak mau neteng-neteng helm, gue harus storing ke locker atau ya sekarang alhamdulillah banyak itu loh locker-locker yang tempat penitipan yang pakai QR itu berguna banget. Itu gue taruh situ, gue storing di situ, gue simpen di situ gitu loh. Nah, ya jadi perlu effort sedikit, tapi ya udah deh gitu. Yang penting tas selempang gue masih bisa masuk, di deck bagian bawah deket kaki itu masih bisa taruh tas full size dan masih enjoy aja lah gitu. Untuk desain overallnya tuh cantik, manis, walaupun tidak semanis Giorno, tapi ya seenggaknya kali ini emang cantik sih gitu ya. Terus untuk fitur lumayan loh fiturnya itu. Ya dia ada dua pilihan kan, ada yang CBS, ABS, eh dia smart key-nya juga answer back, alarm. Jadi fiturnya sih lumayan dan ini motor tuh enak banget untuk nyelap-nyelip ketika macet, teman-teman. Ini enak banget. Ketimbang lu bawa kayak NMAX, PCX gitu ya. Apalagi X-Max gitu ya. Itu kalau misalnya lu hari-hari itu melewati macet, itu lebih baik pakai motor ini. Kenyamanan bisa diubah, bisa disesuaikan, tetapi kerampingan tidak bisa. Lu mau nelanjangin NMAX lu mau nelanjangin X-Max lu kan nggak mungkin ya. Jadi ya menurut gue enak banget untuk dipakai harian, apalagi gue yang terakhir itu memang melewati jalanan macet. Untuk skornya, motor ini tuh gue kasih skor di 7/10 dari 10. Dan ini apa namanya motor yang sekali lagi gue rekomendasikan untuk pecinta AHM juga sama seperti gue. Tapi kalau kalian bukan pecinta AHM, silahkan beli Yamaha Filano gitu ya, karena Yamaha Filano itu udah pasti tidak akan ada komplain. Walaupun mesinnya ya memang jauh lebih kecil dan memiliki power yang jauh lebih di bawah juga daripada Stylo, tetapi ya seenggaknya untuk harian, untuk pemakaian biasa itu udah cukup gitu, udah lebih dari cukup lah sebenarnya, dan stylish juga dan desainnya tuh menurut gue bagus banget gitu ya. Anyway, jangan sedih, gue juga udah pernah memiliki Yamaha Filano. Jadi gue akan sharing ke kalian bagaimana rasanya di episode berikutnya. Jadi tungguin aja, sampai jumpa di episode Disbike berikutnya. Yamaha Filano. Sampai jumpa.